Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mutiara Ratnadewita, NIM 432210100027, Prodi S1 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah setup awal database dan input transaksi perusahaan PT Adikarya ke dalam Accurate. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Accurate. Jika sudah, kita pilih buat data perusahaan baru. Kita buka data yang akan kita simpan. Kan ini uang. Oke. Kita klik create, kemudian oke. Kita tunggu. Nah, jika sudah, di sini ada pengguna dengan supervisor dan kata kuncinya kita isi juga dengan supervisor. Kemudian oke. Di sini kita bisa pilih bahasa apa yang ingin digunakan. Di sini kita pilih bahasa Indonesia, kemudian lanjut, kemudian pilih persiapan mahir, kemudian lanjut. Langkah pertama yaitu kita bisa input mata uang. Mata uang yang akan dipakai itu rupiah, nilai tukarnya 1, dan negaranya Indonesia, simbol Rp, dan juga mata uang dolar. Nilai tukarnya 13.800. Negara USA, simbol. Kemudian kita klik lanjut. Langkah kedua, kita input informasi perusahaan PT Adikarya. Nama perusahaan PT Adikarya, alamat Jalan Imam Bonjol, nomor 27. Tanggal mulainya itu kita pilih bulan April, tanggal 30, 2017. Tahun fiskalnya juga di tahun 2017. Kita isi dengan 2 digit angka aja. Di 2017, default periodenya 7, dan tahunnya 2017 juga. Kemudian bisa klik lanjut. Nah, di sini di langkah ketiga kita input informasi pajak perusahaan PT Adikarya. Kita input nomor seri, faktur pajak, NPWP, nomor pengukuhan PKP, tanggal pengukuhan PKP, kode cabang, jenis usaha, dan KRU SPT. Kita isi sesuai data PT Adikarya. Kemudian tanggal pengukuhannya tanggal 31 bulan Maret 2013. Ke Maret. 31 Maret. Kemudian kode cabangnya aktivis kosong. Jenis usahanya perdagangan.
Dagangan LUSPT-nya kita isi 52.000. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Di langkah keempat, kita bisa hapus daftar akun kecuali di tenured earning. Lalu retained earning. Kemudian jika sudah, klik di sini. Kita ambil data PT Adikarya. Kemudian kita pilih coba PT Adikarya. Kemudian open. Kita ambil data. Di sini data sumber kita hapus nomornya. Kemudian yes. Lalu kita isi definisi kolomnya. Kemudian currency-nya kita isi dengan mata uang. IDR itu rupiah dan dolar. Kemudian oke. Kemudian account type-nya kita isi tipe akun. Kita isi lagi definisi ke-nya. Inventory, persediaan, fixed asset, aktiva tetap, dan aku masih penyertaan kemudian ke bawah. Kita lanjut. Akun payable, akun hutang, answer lainnya, hutang, jangka panjang, equity ekuitas, revenue pendapatan, kemudian lanjut expense COGS itu HPP atau harga pokok penjualan, kemudian expense itu beban, other expense itu beban lain-lain, kemudian pendapatan lain. Kemudian oke. Parent kita isi dengan akun induk. Akun induk, jika udah semua, kita bisa import data. Kemudian oke. Di sini kita cari akun yang sama, lalu kita hapus. Kemudian oke. Kita cari tenured earning. Habis itu kita ubah jadi nomor akunnya 3201 dan namanya itu laba ditahan. Laba ditahan. Kemudian kita pilih oke. Kemudian kita ganti ekuitas saldo awalnya dengan laba ditahan. Yang bawahnya juga. Kemudian bisa klik lanjut. Di sini kita isi akun default mata uang. Akun hutang kita isi hutang IDR. Akun piutang kita isi piutang IDR. Kemudian kita isi uang muka penjualan IDR. Uang muka pembelian IDR. Diskon penjualan kita isi potongan penjualan. Laba rugi terrealisir kita isi selisih kurs. Laba rugi juga kita isi selisih kurs.
Kemudian kita jangan lupakan mata uang yang dolar juga. Di sini kita tinggal isi hutang USD dan piutang USD. Jika sudah, kita bisa lanjut. Di langkah ke-6 kita info cara pembayaran dan pajaknya. Kemudian pajaknya kode T, namanya PPN, isi dengan pajak tambahan nilai persentasenya 10. Pajak penjualannya kita cari 1502 dan akun 1502. Nomor akunnya 1502 itu PPN masukkan. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Di sini di langkah 7 kita isi tipe pelanggan dan metode pengirimannya. Tipe pelanggannya itu ada umum dan khusus. Kemudian metode pengirimannya ada kurir kantor, JNE, kurir kantor, JNE dan juga Tiki. Kemudian kita bisa klik lanjut. Langkah ke-8 kita input daftar pelanggan perusahaan PT Adikarya. Klik di sini untuk import dari berkas. Kita ambil data. Daftar pelanggan PT Adikarya. Kita ambil data. Di sini kita lakukan hal yang sama, data sumbernya kita hapus. Kemudian oke, yes. Di sini definisi kolomnya kita isi. Tipe pelanggan dengan tipe pelanggan. Tipe pelanggan. Ada umum ya, kita definisikannya kita isi juga umum dan khusus. Kemudian oke. Setelah itu nomor pelanggannya kita isi dengan nomor pelanggan. Setelah itu nama pelanggan. Mata uang. Kita isi lagi definisi ke-nya. Kemudian oke. Pajak 1 itu pajak pertama. Yaitu PPN. Nama PPN. Pajak. Tambahan. Baik. Lanjut. Maaf, kita ambil datanya lagi.
Lalu kita isi nama pelanggan, kemudian mata uang, kemudian isi definisi ke-nya, dan oke. Isi pajak pertama, itu kita isi PPN, dan oke. Saldo awal, kemudian no faktur, no faktur, no faktur saldo awal, kemudian terlanjut, tanggal faktur kita isi saldo ke tanggal, kemudian termin kita isi syarat, kemudian COD net 40, kemudian 20 N30, kemudian oke. NPWP kita isi dengan nomor pajak, kemudian NPPKP kita isi NPPKP juga, kemudian tipe pajak kita isi dengan tipe pajak. Kemudian definisinya juga bukan pemungut PPN. Kemudian oke. Sudah semua, kita bisa checklist, tambah saldo jika nomornya sama. Kemudian kita bisa klik import data. Kemudian kita klik oke. Jika sudah, kita klik lanjut. Di langkah 9, kita bisa input data pemasok. Klik di sini untuk import dari berkas. Kita ambil datanya. Kita pilih data pemasok, kemudian open, ambil data. Seperti biasa, data sumbernya kita hapus. Kita isi definisi kolomnya. Kemudian nama pemasok, mata uang, dengan rupiah, dan juga dolar, dan oke. List itu pajak 1, pajak pertama, kemudian T itu PPN, dan oke. Saldo awal, faktur, faktur saldo awal, kemudian tanggal faktur kita isi dengan saldo per tanggal, dan termin kita isi syarat. Kita isi lagi definisi ke-nya, kita samakan. Net 40, dan oke. NPWP-nya kita isi dengan nomor pajak, kemudian
NPWP kita isi dengan 0 PKP. Kemudian jika sudah, kita bisa klik checklist lagi, tambah saldo jika nomornya sama. Kemudian klik import data, kemudian oke, lanjut. Langkah 10 kita bisa lanjut. Di sini kita isi gudang dan kategori barang. Di gudang ada pusat dan ekspedisi. Dan kategori barang ada kursi kantor, lalu lemari buku, dan juga lemari pakaian. Kemudian kita klik lanjut. Di sini kita isi akun default barangnya. Kita isi akun default barangnya di langkah 12 dengan yang pertama itu persediaan furniture lemari buku, penjualannya kita isi penjualan furniture, data penjualannya kita isi dengan data penjualan furniture, diskon barangnya juga potongan penjualan, akun barang pengiriman kita isi dengan barang terkirim, harga pokok penjualan kita isi HPP furniture, metode pembelian kita isi persediaan furniture lemari buku, dan juga akun biaya kita isi dengan selisih barang diterima, dan akun barang belum tertagih kita isi dengan hutang barang belum tertagih. Kemudian kita lanjut. Langkah 13 kita bisa lanjut. Kemudian di langkah 14 kita pilih first in first out atau FIFO, kemudian lanjut. Di langkah 15 ini kita bisa input informasi barang PT Adikarya, kita ambil datanya. Kita ambil daftar barang, kemudian ambil data. Kemudian kita seperti biasa kita hapus dulu data sumbernya. Kemudian kita isi kategorinya, definisi kolom, definisi juga kita isi, jangan lupa. Kemudian oke, determinantnya kita isi dengan no barang, description-nya kita isi dengan deskripsi barang, kemudian parent item kita isi barang induk, inventory type tipe barang, inventory part kita isi dengan persediaan, kemudian oke. Lalu KTY itu kita isi kuantitas, warehouse kita isi gudang, pusat, ekspedisi, dan ekspedisi. Kemudian oke, kita lanjut. Total cost kita isi dengan total biaya. Unit 1 kita isi dengan unit 1. Sales tax kita isi dengan kode pajak, penjualan, kita isi PPN 10%-nya ya dengan PPN, kemudian oke. Habis itu kita isi purchase tax itu dengan kode pajak pembelian, kemudian kita isi lagi PPN 10%-nya dengan definisi ke-nya itu adalah PPN, kemudian oke. Sales price-nya kita isi dengan harga jual 1, kemudian
INV ACC-nya kita isi dengan akun persediaan atau beban, kita isi definisi kerennya, kita sesuaikan. Satu empat dua 1403. Kemudian oke, sales ACC-nya kita isi dengan akun penjualan, kemudian definisi kerennya itu 4101, kita sesuaikan juga, kemudian oke. Purchase return ACC kita isi dengan akun retur sembelian. Akun retur pembelian. Kemudian kita isi lagi definisi ke-nya 1401 1402 1403. Lalu oke, sales return ACC kita isi dengan akun retur penjualan, kita isi, kita samakan, kemudian enter, oke. COGS ACC kita isi dengan akun HPP, kemudian oke. Manage SN kita isi dengan pakai naseri, kemudian yes itu benar, dan oke. SN tipe seri atau batch, batch kita isi definisi kerennya, nomor pabrik, kemudian oke. Jika sudah, kita jangan lupa untuk isi kolom-kolom yang dibutuhkan, itu kita isi dengan barang jadi, kemudian checklist tambah saldo jika nomornya sama. Lalu kita bisa klik import data, kemudian oke. Kemudian kita bisa lanjut. Di sini kita di langkah 16 kita bisa input tipe aset tetap kena pajak. Kita ambil datanya dulu. Lalu Excel. Aset tetap kena pajak. Kemudian open. Ambil data. Kita seperti biasa hapus dulu data sumbernya. Kemudian yes. Kemudian kita isi definisi kolomnya. Kemudian umur ekonomi pajak. Lalu metode penyusutan pajak. Ini sini kita isi. Kita definisi ke-nya. Kita isi saldo menurun. Kemudian tidak terdepresiasi. Kemudian oke. Lalu kita bisa import data. Kemudian oke. Kemudian kita bisa lanjut. Dia di langkah 17 kita bisa input tipe aset tetap. Kita ambil datanya dulu ke Excel. Kemudian ambil tipe aset tetap, open, ambil data. Seperti biasa, data sumber kita hapus. Kolom pertamanya, kemudian yes. Lalu kita isi definisi kolom, yaitu tipe aktiva tetap dan goal aktiva tetap pajak. Kita isi lagi definisi ke-nya. Kita sesuaikan.
Kemudian oke, jika sudah kita bisa import data. Oke, kita bisa klik lanjut. Di sini kita masukkan daftar aktiva tetap, kita ambil datanya. Excel, kita ambil daftar aset tetap, dan open, kita ambil data, lalu kita hapus data sumbernya, kolom data sumbernya, kemudian definisi kolom kita isi seperti biasa. Aset kode, kode aktiva, aset description kita isi keterangan aktiva, kemudian PTY kita isi kuantitas, kemudian purchase date kita isi dengan tanggal pembelian, kemudian tanggal pemakaian, metode penyusutan, kita isi definisi ke-nya, straight line itu garis lurus. Kemudian oke, FA tipenya itu kita isi dengan tipe aktiva tetap. Kita isi lagi definisi ke-nya dengan sesuaikan sana gedung-gedung peralatan. Kemudian oke, lanjut. Life year-nya kita isi dengan umur bulan aktiva tahun, kemudian expenditure-nya kita isi dengan sumber dana, kemudian intangible, ini itu kita isi dengan tidak berwujud, false itu salah, oke. Fiscal fund-nya kita isi dengan aktiva tetap pajak, kemudian benar, kemudian oke. Habis itu kita isi dengan expenditure-nya kita isi dengan akun sumber dana, laba ditahan kita isi dengan laba ditahan juga. Oke. Setelah itu kita isi dengan akun aktiva. Kita isi, sesuaikan. Kemudian oke. Kemudian akun beban depresiasi, kemudian kita isi lagi, kita sesuaikan. Kemudian kita isi, kita sesuaikan ya guys ya. (6202) kemudian oke. Kita isi akun akumulasi depresiasi,
Kita sesuaikan lagi. Kemudian oke. Jika sudah semua, kita bisa import data. Kemudian oke. Kita bisa lanjut. Di sini neraca percobaan di langkah 19 sudah dengan debits dan kreditnya seimbang atau balance itu sekitar 2.861.364.195. Kemudian di sini kita bisa akhir, tamat, kemudian selesai. Jika sudah, kita sekarang akan input pencatatan nomor serial. Jadi kita ke aktivitas, kemudian ke barang jasa, pencatatan nomor serial. Di sini kita pilih penyesuaian persediaan, kemudian transaksi 100, entry no-nya kita ganti dengan SN001 dengan tanggal entry date-nya 30 bulan April 2017. Kursi direktur kita isi di nomor seri, kita klik, lalu kita input, kita masukkan nomor serinya, LD 970 CB strip 1001. Kita klik tambah, dia mau sebanyak 20. Sebanyak 20, kita tambahkan, kemudian oke. Kita lakukan cara ini secara berulang sampai transaksinya nomor 1009. Kemudian simpanan baru, kita lakukan hal yang sama. Kemudian 101, tanggalnya. Kemudian di direkturnya LD 969 strip 1001. Dia mintanya di sini 3, tambahkan 3, kemudian tambahkan, kemudian oke, dan baru. Kemudian kita masukkan nomor serinya lagi, LD 909 CB. Dia mau tambahkan 7 nomor. Oke, 7 kita tambahkan, kemudian oke, simpanan baru. Kemudian kita ulangi. Kemudian di sini kita ulangi penyelesaian persediaan. Tanggalnya kita ganti dengan tanggal 30. Kemudian kursi direktur kita isi nomor serinya LT 968
CB Street atau itu kita bisa tambahkan 3, kita tambahkan kemudian oke. Kemudian simpanan baru, ulangi. LBC 46S kita tambahkan sebanyak 32, kemudian tambahkan oke, simpanan baru, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Kemudian tanggalnya kita ganti. Kemudian kita isi nomor serinya dengan LRT 203 1001 sebanyak 10, kemudian oke. Kemudian simpanan baru, list itu kita ulangi lagi. Ini kita bisa cek. Tanggalnya kita ganti. Nah, tanggal bulan April 2017. Kemudian rak bukunya kita ganti, kita tambahkan nomor serinya, rak buku dengan LBC 47, kemudian tambah, dia mintanya 6, yang kita tambahkan sebuah simpanan baru, kita lanjutkan, kita ulang. Kita tambahkan nomor serinya dengan LRT 202 1001 banyak 2, kita tambahkan kemudian oke, simpanan baru. Kemudian kita isi nomor serinya LPT 041, kemudian sebanyak 36, kemudian tambahkan maaf 35 dimintanya, kemudian oke, simpanan baru sesuai persediaan 109.
Nomor serinya kita isi LPT 12, kemudian dia minta 30. Kemudian kita tambahkan oke. Nah, sudah simpan dan tutup. Kemudian kita akan lihat neraca saldo klasik. Kita klik laporan, daftar laporan. Kemudian kita ke buku besar, kemudian ke neraca saldo klasik. Tanggalnya kita isi dengan 30 bulan April 2017. Kita checklist termasuk saldo nolnya. Kemudian oke. Kita lihat di sini opening balance equity-nya 8, kita klik 2 kali. Kita debit dan kreditnya kita jadikan 0, yaitu dengan cara menggantikan opening balance equity-nya menjadi laba ditahan, kemudian simpan dan tutup, kemudian perbaharui. Lakukan hal yang sama pada debit dan kreditnya. Kita ganti menjadi laba ditahan, kemudian simpan dan tutup, perbaharui lagi, kreditnya juga laba ditahan, simpan dan tutup, perbaharui lagi, simpan dan tutup, perbaharui lagi, simpan dan tutup, perbaharui lagi. Sekarang ke yang debit, kemudian simpan dan tutup, perbarui, simpan dan tutup, kita perbarui lagi. Jika sudah 00, kita bisa silang, kita bisa close. Nah, saldonya kita perbaharui untuk kita lihat opening balance-nya apakah sudah 0. Sudah 0. Kemudian kita bisa close. Lanjut kita akan periodiknya kita akan klik proses akhir bulan. Kemudian periodenya kita akan pilih bulan April. Tahunnya 2017. Kita lihat nilai tukarnya apakah sudah benar. Kalau sudah, kita klik OK. Sudah lebih besar. Oh maaf, tahunnya 2017. Setelah penginputan data PT Adikarya dari step 1 sampai 20, kemudian pencatatan nomor serial, lalu neraca saldo klasik, dan pencatatan akhir bulan. Selanjutnya kita akan input transaksi. Transaksi pertama yaitu bukti pengeluaran bank non-hutang beban operasional lainnya. Kita klik kas bank, kemudian pembayaran, lalu kita pilih Bank Mandiri IDR, kita isi voucher number-nya, BP 010
70 417. Date-nya kita isi tanggal 2 Mei 2017 dengan memo eh, pembayaran tiket PP Jakarta Bali Nona Monica. Lalu PI-nya kita isi Traveloka. Lalu account number-nya kita isi dengan beban operasional lainnya sebesar 2 juta. Jika sudah, kita klik kalkulator, simpan dan tutup. Kemudian, transaksi 2 yaitu kasbon karyawan itu tidak perlu kita isi, tidak perlu kita input, kita skip. Lanjut ke transaksi ketiga, yaitu bukti pengeluaran bank non-hutang beban gaji. Kita klik pembayaran, lalu Bank Mandiri IDR, lalu kita masukkan voucher number-nya. 02070417 dengan tanggal 2 Mei 2017 dengan memo pembayaran gaji karyawan bulan April PI-nya kita isi dengan bagian penggajian. Account number-nya kita isi dengan beban gaji beban gaji sebesar 9.500.000. Lalu kita masukkan utang lainnya. Utang biaya maksudnya. Sebesar minus 475.000 dengan memo PPh pasal 21. Kemudian kita klik kalkulator, simpan dan tutup. Lalu transaksi keempat itu ada bukti penerimaan bank dari piutang saldo awal penjualan. Kita klik penjualan, lalu ke penerimaan penjualan, kita pilih PT Binar Cemerlang, lalu kita ganti form number-nya dengan BR 01050417, payment date-nya 5 Mei 2017. Cek date-nya juga sama, sesuai dengan payment date. Astaga. 05/05/2017. Lalu kita bayar yang 10 juta.
Kemudian klik kalkulator, simpan dan tutup. Kemudian transaksi 5 yaitu bukti pengeluaran kas kecil, pembelian ATK, itu kita skip aja, tidak perlu diinput. Kemudian ada transaksi 6, bukti penerimaan bank dari piutang mata uang asing. Ini kita klik penjualan, kemudian ke penerimaan penjualan, kemudian klik Pacific Ocean Co. 13.800. Phone number kita ganti dengan BR 02060417. Payment date-nya 7 Mei 2017. Cek date-nya juga sama, 07 2017. Lalu kita checklist, kita bayar yang 750. Kemudian klik kalkulator, simpan dan tutup. Kemudian transaksi 7 itu bukti pengeluaran kas kecil, kita skip, tidak perlu diinput. Transaksi 8, kita transaksi 8 bukti pengeluaran bank beban iklan. Kita ke kas bank, pembayaran, kita pilih Bank Mandiri DR, kita ganti voucher number-nya BP 02070417, cek date-nya 7 Mei 2017. Memonya beban iklan di harian Kompas selama bulan April 2017. Kemudian PI-nya kita isi biro iklan harian Kompas. Kemudian kita klik account-nya, beban, kita cari beban pemasaran sebesar 1.200.000. Kemudian kalkulator, simpan dan tutup. Maaf, BP 03. Simpan dan tutup. Kemudian transaksi 9 itu bukti pengeluaran kas kecil, kita skip saja, tidak perlu diinput. Lalu transaksi 10 juga kita tidak perlu input. Transaksi 11 juga tidak perlu kita input. Transaksi 12 pengisian kembali kas kecil. Kita klik kas dan bank, lalu ke pembayaran, kas IDR, voucher number-nya kita isi dengan BP 03 0047. Lalu date-nya 10 Mei 2017 dengan memo pengisian dan kembali kas kecil. P-nya kita isi pemegang kas. Kemudian account-nya kita isi dengan piutang lainnya.
sebesar 500.000. Kita isi demonya dengan kasbon karyawan. Kita tambah lagi dengan beban perlengkapan. Perlengkapan sebesar 250.000. Ini kita isi dengan pembelian ATK. Belum, kita isi beban listrik itu sebesar 350.000. Pembelian token listrik. Kemudian beban pemasaran sebesar 75.000 dengan memo pembayaran tabloid, lalu piutang lainnya minus 100 pengembalian kasbon. Kemudian jika sudah, kita klik kalkulator, simpan dan tutup. Tahap 2 kita ke buku besar, bukti jurnal umum, kemudian kita mengkreditkan Bank Mandiri. Voucher number-nya kita isi dengan BP 03100417 dengan date 10 Mei 2017. Kita cari account number-nya kas IDR sebesar 1.075.000. Lalu kita isi Bank Mandiri IDR. Ya sudah, kita simpan dan tutup. Lalu ke kas bank, kita ke rekonsiliasi bank tahap 3. Kas IDR, tanggal rekonsiliasi kita ganti. Lalu saldo rekening korannya kita isi 3 juta. Lalu ini 3021 3201 untuk bener deh 1.000. Maaf juta. Sebentar.
Coba kita ulang ya. Oh, di tanggalnya. Untuk ini jangan sampai salah ya tanggalnya. Nanti seperti ini. Kemudian simpan dan tutup. Di sini baru kita ke rekonsiliasi bank, kas IDR. Nah, ini baru bener. Maaf ya, tadi salah input tanggal 10/2017. Ini 3 juta. Lalu kita beres. Jika udah sesuai, kita save and close. Save and close. Jika sudah, kita lanjut ke transaksi 13. Bukti pembayaran PPh 21. Kita klik pembayaran. Kita klik Bank Mandiri IDR dengan voucher number BP 04070417, date-nya 10/05/2017. Dengan memo pembayaran PPh terhutang tanggal 2 Mei 2017. P-nya kita isi dengan kas negara via e-payment. Kita isi account number-nya dengan hutang biaya sebesar 475.000 dengan memo PPh pasal 21 terhutang. Kemudian simpan dan tutup, kita cek. Oke, kita simpan dan tutup. Itu tidak seimbang. Oh, maaf, lupa kalkulator. Kita klik, simpan dan tutup. Selanjutnya, transaksi 14, yaitu informasi komisi salesman. Kita ke daftar, lalu ke daftar lain. Kita klik batasan komisi. Kita baru dengan K3 ada jumlah faktur dalam batasan 1 sampai dengan 1 miliar. Kita akan dapat persentase 2% per faktur. Kemudian oke, kita perbarui, kemudian baru kita tambah lagi dengan K2, lalu berdasar pada jumlah dari faktur dalam batasan
1 sampai 1 miliar akan dapat persentase 2% per faktur. Kemudian oke, kita perbarui, lalu kita tambah daftar penjual, kita baru, sini ada Ahong dengan batas komisi K3, kemudian oke, perbarui, kemudian baru lagi dengan Anton, komisinya K3 juga, kemudian oke, lalu baru Sally, kodenya K2, kemudian oke, kita perbarui. Jika sudah, kita bisa close. Kemudian lanjut transaksi 15, yaitu bukti penawaran penjualan. Kita klik penjualan, lalu ke penawaran penjualan, kita klik PT Binar Cemerlang, lalu quote numbernya kita isi dengan SQ 1060417, lalu 06, tanggalnya 05/2017, penjualnya Anton, lalu kita masukin barangnya, yaitu kursi LD90CB sebanyak 2, lalu rak buku BC46 berat 2, kemudian lemari itu yang 203 sebanyak 3 set. Kita sudah, kita bisa simpan dan tutup. Transaksi 16, bukti penjualan tunai. Kita klik penjualan, lalu kita buka faktur penjualan, lalu kita klik ini pelanggan tunai, invoice number, berganti, IMP 10/7/0417, invoice date-nya 07/05/2017. Ini juga sama, COD dengan flash. Penjualnya itu Ahong. Oh, maaf guys, sepertinya ada kesalahan penulisan. Ahong. Oke, perbarui Ahong. Kemudian kita tambah barangnya, yaitu kursi direktur 970 CB sebanyak 2 set. Kemudian klik bayar,
kemudian klik bayar, hotel, phone number kita ganti dengan nanti 10/17 dengan payment date 07/05/2017. Cek date-nya juga ganti dengan kita samakan dengan payment date 07/05/2017. Kemudian jika sudah, kita simpan dan tutup. Sudah paid, simpan dan tutup. Kemudian kita lanjut ke transaksi 17, yaitu bukti pesanan penjualan dari penawaran. Kita klik penjualan, lalu ke pesanan penjualan, kita pilih penawaran, kita klik order by-nya, kita klik perusahaannya, PT Bina Cemerlang, pilih penawaran, kemudian OK, kemudian jika sudah, kita isi SQ PO number-nya dulu, PO 101 PBC, kemudian SO number-nya SQ 1060417, SO date-nya 07/05/2017, date-nya juga sama, Anton, terms-nya kita ganti, oke. Setelah itu, jika sudah, kita simpan dan tutup. Kemudian, transaksi 18, bukti pesanan penjualan dengan uang muka. Kita klik penjualan, lalu ke pesanan penjualan. Kita klik PT Fuji Prestasi, lalu kita isi dengan SO number-nya, yaitu SD 0209/2017 dengan SO date-nya 09/05/2017. Lalu ini juga sama, salesman-nya Sally, terms-nya net 40, dan ship via-nya lewat kurir kantor. Lalu kita isi barangnya. Dia lemari pakaian PT 011, itu dia maunya 10. Kuantitas 10, kemudian lemari pakaian yang tabetnya 012 sebanyak 15 set. Sudah bisa simpan dan tutup. Lalu transaksi ke-19, yaitu bukti uang muka penjualan. Kita klik daftar, lalu penjualan, ke pesanan penjualan. Kita cari tanggal 9 Mei 2017. Lalu ini juga. Kemudian ini kita checklist. Double klik. Lalu jika sudah, kita klik uang muka. Invoice number-nya kita ganti dengan BR
BR 0109 0417, invoice date-nya 09/05/2017. Ini juga sama. Terus, oke. Kita klik unit price-nya 10 juta. Kemudian kita bayar. Kemudian ini juga kita ganti phone number-nya BR 01090417. Payment date-nya 9 Mei 2017. Ini juga check date-nya tanggal 9 bulan Mei 2017. Jika sudah, kita bisa simpan dan tutup. Sudah, baik. Bisa simpan dan tutup. Sudah, kita bisa simpan dan tutup. Kita bisa silang. Selanjutnya, transaksi 20 yaitu bukti penawaran penjualan mata uang asing. Pertama-tama kita klik penjualan, lalu penawaran penjualan. Kita klik participation Enco, lalu 13/4/22, buat oke. Code numbernya SQ 2100417. Quote date-nya 10 Mei 2017. Penjualnya Ahong. Kita input barangnya yaitu kursi direktur sebanyak 8, unit price-nya 64, lalu rak buku LBC 46 sebanyak 5, kemudian unit price-nya 34, kemudian lemari pakaian sebanyak 6 set. Unit price-nya sebesar 58. Kemudian kita bisa simpan dan tutup. Kemudian transaksi ke-21 yaitu bukti pengiriman barang. Kita ke penjualan, setelah itu ke pengiriman pesanan. Kita klik PT Binar Cemerlang. Kemudian delivery nomornya. Oke. Delivery no-nya kita isi dengan DN 1070417 dengan delivery date 07/05/2017. Ship via kurir kantor. Kemudian kita bisa simpan dan tutup. Lalu transaksi ke-22 yaitu pesanan penjualan mata uang asing. Kita klik penjualan, lalu ke pesanan penjualan, kita klik Pacific Ocean Co.
Kemudian nilai tukarnya 13.422. Kemudian oke. Pilih penawaran. Kemudian oke. Eh, setelah itu SO number-nya kita isi dengan SO 031 12017. Kemudian tanggalnya 11 bulan Mei 2017. Ini juga sama. Salesman-nya Anton, net 40. Jika sudah, kita bisa simpan dan tutup. Lalu transaksi 23 yaitu bukti tagihan penjualan faktur dari surat jalan. Kita klik penjualan, lalu ke faktur penjualan. Kita klik PT Binar Cemerlang. Kemudian pilih penawaran, pilih pengiriman pesan. Kemudian oke. Kemudian kita isi invoice number-nya dengan INV 2070417, invoice date-nya 07.05.2017. Juga sama. Oke. Jika sudah, kita bisa klik simpan dan tutup. Setelah itu, transaksi ke-24 yaitu bukti pengiriman pesanan penjualan dari pesanan penjualan dan uang muka. Kita klik penjualan, lalu ke pengiriman pesanan. Kita klik PT Fuji Prestasi, pilih pesanan, kemudian oke. Delivery date-nya kita ganti dengan delivery no-nya kita ganti dengan DN 2080417 dan delivery date-nya kita ganti jadi 08.05.2017. Lalu simpan dan tutup. Kemudian transaksi ke-25 yaitu bukti penerimaan penjualan atas saldo awal piutang dengan potongan. Kita klik penjualan, lalu ke penerimaan penjualan, kita pilih PT Binar Cemerlang, kita ganti form number-nya dengan BR 02080417. Kemudian payment date-nya tanggal 8 bulan Mei 2017. Cek date-nya juga sama dengan payment date ya. Kemudian kita checklist bayar yang 5 juta. Kemudian karena di sini ada diskon, ini kita klik kanan lalu diskon. Sesuai dengan diskon anjuran kita isi di sini jumlah diskonnya. Lalu akun diskonnya itu potongan penjualan, kemudian oke. Kita klik kalkulator, lalu kita simpan dan
Lalu transaksi ke-26 yaitu bukti tagihan penjualan dikurangi uang muka. Yang pertama kita klik penjualan, lalu ke faktur penjualan, lalu kita klik PT Fuji Prestasi, lalu pilih pengiriman, kemudian OK, lalu invoice numbernya kita ganti dengan ini 3090417, invoice date-nya 09/05/2017. Ini juga sama, Tanto Sally. Kemudian dengan uang muka 10 juta. Lalu bisa kita simpan dan tutup. Kita simpan dan tutup. Lalu transaksi ke-28 yaitu ke-27 yaitu bukti retur penjualan. Kita klik penjualan lalu ke retur penjualan. Ini kita pilih customer-nya PT Fuji Prestasi. SR-nya kita ganti dengan SR1000517. Date-nya 10/05/2017. Ini juga sama. Kemudian penjualnya itu Sally. Lalu kita klik sales ini, lalu kita masukkan barangnya yaitu lemari pakaian. Kuantitasnya kita isi 3. Kemudian kita simpan dan tutup. Kemudian transaksi ke-28 yaitu penerimaan piutang usaha. Kita klik penjualan, lalu kita pilih penerimaan penjualan. Kita pilih PT Fuji Prestasi. Lalu form number-nya kita ganti dengan BR 03100417. Lalu payment date-nya kita ganti pada tanggal 12/05/2017. Kemudian ini juga sama. Kita isi tanggal sesuai dengan payment date. Kita samakan. Kemudian ini kita isi bayar 8.942.000. Kemudian klik kalkulator. Kemudian simpan dan tutup. Selanjutnya itu penjualan kepada bendaharawan. Di sini memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama kita ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Di sini kita tambah pelanggan baru. Kita isi dengan bis Penda Kota Tangerang.
Tenda Kota Tangerang. Kemudian kita pilih penjualan, kita isi dengan pajak pertambahan nilai, lalu tip pajaknya memungut kendaraan pemerintah, lalu ini Sally, tipe pelanggan khusus, kemudian jika sudah kita klik OK, kemudian invoice number-nya kita ganti dengan INV 120051712, invoice date-nya 12/05/2017. Ini kita samakan, kemudian kita tambah barang yang ingin kita input, itu rak buku sebanyak 15. Kemudian kita tambah barang lagi, yaitu kita tambah barang baru. Kemudian kita isi persediaan, kita isi PPN wajib pungut, wajib pungut, kemudian kita pilih akun-akun, ini kita tambah akun baru, kita tambah beban, ini kita ganti dengan hutang lancar lainnya. Nomor akunnya kita isi 2204, nama PPN wajib pungut, kemudian bagian dari akun, lalu kewajiban lancar lainnya, kemudian klik OK. Ini kita ganti juga yang akun penjualannya. Kemudian jika sudah kita klik OK. Oke. Kemudian ini price-nya sebesar 100 minus. Lalu di sini juga kita bakal tambah barang baru lagi. Ini kita isi dengan PPH pasal 21. Kemudian akun-akunnya kita pilih akun-akun. Kemudian kita pilih akun baru. Kemudian kita pilih dengan aktif lancar lainnya. Nomor akunnya kita ganti menjadi 1504. Nama akunnya pajak
dibayar di muka mata uangnya rupiah, bagian dari akun, aset, lancar lainnya. Kemudian klik OK. Akun penjualan juga kita ganti dengan pajak dibayar di muka. Kemudian OK. Saya klik OK. Ini juga OK. Jika sudah, kita isi unit price-nya sebesar 6,875. Kemudian terus yes, kemudian kita simpan dan tutup. Kemudian kita bisa simpan dan tutup. Lalu transaksi ke-30 yaitu bukti tagihan pembelian hutang usaha. Kita klik pembelian. Kemudian faktur pembelian. Kita pilih PT Manikui Karachi. Lalu phone number-nya kita isi dengan INV. Kita isi dengan INV 1070417. Invoice number-nya INV 1070417. Invoice date-nya kita isi dengan tanggal 07 bulan Mei 2017. Ini pun juga sama. Kemudian termsnya 3/10/60. Kemudian kita tambah item atau kita input barangnya, yaitu kursi direktur 970 CB sebanyak 10 set. Unit price-nya 730,915. Lalu kita tambah kursi direktur 969 sebanyak 10 juga. Unit price-nya 730,065. Kemudian kita tambah lagi kursi direktur 969 CB sebanyak 7. Unit price-nya sebesar 730,065. Lalu kita tambah kursi direktur LD 968 CB sebanyak 7. Unit price-nya sama. Jika sudah, kita bisa simpan dan tutup.
Kemudian transaksi ke-31 yaitu bukti pesanan pembelian dengan mata uang asing. Kita klik pembelian, lalu ke pesanan pembelian, kita pilih eh, notarita, kita pilih notarita, nilai tukarnya 13.252 dan oke. Kemudian kita isi PO number-nya, PO 1504 2017 1505 2017, expected date-nya 18 bulan Mei 2017, terms-nya 2/10, CPA-nya JNE. Sini kita tambah barangnya, yaitu kursi direktur, LD 970 CB sebanyak 5, unit price-nya 55. Lalu kita tambah lagi yaitu rak buku LBC 46 sebanyak 5 juga, 30 unit price-nya. Lalu kita tambah lagi itu adalah LPT 011 banyak 5 juga, unit price-nya 50. Kemudian kita bisa simpan dan tutup. Kemudian transaksi ke-33 yaitu bukti pesanan pembelian dengan diskon. Kita klik pembelian, lalu pesanan pembelian, kita pilih Manikwe Karachi, lalu kita isi dengan PO number-nya dengan PO 170420117 dengan PO date-nya 17/05/2017. Lalu expected date-nya kita isi dengan 17/05/2017. FOB-nya, lalu terms-nya kita isi 2/10 N/30. Kemudian kita isi barang itemnya, yaitu lemari buku 203 sebanyak 6, unit price-nya 650 300. Kemudian kita tambah lagi rak buku LBC 47 sebanyak 10 harga 390.000 390.000. Kemudian kita tambah lagi lemari buku 202 sebanyak 12 dengan unit price 650 300. Kemudian kita bisa 650 300 dengan diskon 5%. Semuanya dengan diskon 5%. Kemudian
menjadi 630 dan 16.000 yaitu 63. Kita tinggal simpan dan tutup. Kita bisa simpan dan tutup. Kemudian transaksi kemudian transaksi 34 yaitu penerimaan pesanan barang. Kita klik penerimaan barang, lalu kita pilih PT Manukuit Karachi, lalu pilih pesanan. Kita isi dulu form numbernya dan receipt now-nya kita isi dengan SJ200.417. Save date-nya kita isi dengan tanggal 20.05.2017. Ship date-nya juga sama 20.05.2017. Kita isi, pilih pesanan, kemudian oke. Lalu yang di gudang yang ekspedisi kita ganti dengan pusat. Lalu ini juga kita ganti jadi pusat. Jika sudah, kita bisa simpan dan tutup. Kemudian transaksi ke-35 yaitu bukti tagihan pembelian faktur pembelian. Kita klik pembelian, lalu ke faktur pembelian. Kita pilih PT Manukuit Karachi. Lalu form now-nya kita ganti jadi INV 221017. Invoice number-nya kita isi INV 221017. Invoice date-nya 21.05.2017. Lalu ship date-nya kita isi juga 20.05.2017. Lalu terms-nya kita ganti jadi 2/10 N/30. Kemudian kita klik kita pilih batal. Pilih penerimaan barang, kemudian klik 1000, kemudian oke, terus habis itu kita klik, habis itu jika sudah bisa simpan dan tutup.